Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabran Syakur dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 57, Sekolah Vokasi IPB. Kali ini, saya akan membahas tentang apa itu HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya masing-masing karena ia adalah seorang manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tanpa memandang suku, ras, agama, bahasa, ataupun lainnya. Hak asasi manusia berlaku kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun, sehingga sifatnya universal. HAM, pada prinsipnya, tidak dapat dibagi, saling terhubung, dan saling bergantung. Secara formal, konsep HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB memproklamasikan Universal Declaration Human Rights untuk melarang berlanjutnya kekejaman dari Perang Dunia Kedua, yang di dalamnya terdapat dari 30 pasal yang semuanya mengatur tentang hak dan kewajiban dari seorang manusia. Untuk memudahkan kita dalam memahami HAM, secara umum, HAM dapat dibagi menjadi 6 jenis. Untuk hak asasi yang pertama yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia itu sendiri. Contoh dari hak asasi pribadi adalah yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpindah, dan memiliki tempat tinggal, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, bahkan juga hak untuk kebebasan untuk memilih agamanya. Lalu, untuk jenis yang kedua yaitu hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh dari hak asasi politik ini adalah yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, serta untuk hak diangkat sebagai jabatan pemerintahan. Lalu, untuk jenis yang ketiga ada hak asasi hukum. Hak ini bermaksud untuk memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Contoh dari hak asasi hukum yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Lalu yang kedua adalah hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, serta hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Lalu yang keempat adalah hak asasi properti. Hak asasi ini berhubungan dengan kegiatan dari perekonomian. Contoh dari hak asasi ekonomi ini adalah yang pertama, hak kebebasan untuk melakukan transaksi atau jual beli, lalu hak kebebasan untuk menyelenggarakan sewa-menyewa, dan juga untuk hak memiliki pekerjaan dan dibayar juga dengan layak. Lalu untuk hak asasi selanjutnya yaitu hak asasi peradilan. Hak asasi ini bermaksud untuk diperlakukan dengan sama dalam tata cara peradilan. Contoh dari hak asasi peradilan ini yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, lalu hak untuk kepastian memperoleh hukum, serta mendapatkan keadilan dalam prosesi hukum. Lalu yang selanjutnya adalah hak asasi sosial. Hak ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat di sekitar. Contoh dari hak asasi sosial budaya adalah yang pertama, hak untuk menentukan dan memilih untuk mendapatkan pendidikan, lalu hak untuk mengembangkan hobi, serta hak untuk berkreasi. Sampai di sini mungkin sudah jelas mengapa HAM ini sangat penting untuk kita dan harus kita lindungi. Untuk di Indonesia sendiri, HAM ciptakan peraturan perundang-undangan yang dimana untuk melindungi HAM itu sendiri, yaitu terdapat pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang 1945. Meskipun begitu, pelanggaran HAM ini kerap terjadi di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Lalu, mengapa meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang HAM ini, tetapi masih terjadi pelanggaran HAM di berbagai dunia maupun di negara kita sendiri? Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Secara umum, pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri yaitu faktor yang terdiri daripada manusia itu sendiri, yaitu dari sifat keegoisan, sifat individualis, tidak adanya toleransi dan kemanusiaan, serta tidak adanya kesadaran tentang pelanggaran HAM itu sendiri kepada si pelakunya. Sedangkan untuk faktor eksternal, seperti perangkat hukum yang tidak tegas, lemahnya lembaga hukum, adanya diskriminasi, dan adanya pihak lain yang membantu untuk terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Memang benar faktor tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja, tetapi kita masih bisa menguranginya melalui solusi
solusi-solusi yang ada. Yang pasti kembali lagi kepada manusianya itu sendiri. Kita harus benar-benar paham bahwa hak asasi manusia ini penting dan wajib kita lindungi, karena itu merupakan sesuatu yang melekat pada manusia itu sendiri. Peran orang tua serta tenaga pendidik ini sangat penting untuk terus mengedukasi tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan dapat merugikan orang banyak. Mungkin itu penjelasan hak asasi manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.